Selamat datang di SMA Negeri 1 Sumbawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai sekolah penggerak angkatan pertama tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leniwati, Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Sumbawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. SMA Sumbawa merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan pertama tahun 2021. Sebagai wakil kurikulum pada sekolah penggerak sekaligus Dewan Komite Pembelajaran, izinkan saya pada kesempatan ini akan berbagi praktik baik tentang penyusunan kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP adalah dokumen yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Ada 5 prinsip penyusunan dalam penyusunan KOSP. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sementara komponen kurikulum di satuan pendidikan ada 5 bab. Yang bab pertama yaitu mengenai karakteristik satuan pendidikan, bab kedua visi, misi, dan tujuan, bab 3 pengorganisasian pembelajaran, bab keempat rencana pembelajaran, bab kelima pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan terakhir lampiran. Untuk bab pertama yaitu karakteristik satuan pendidikan, dianalisa berdasarkan analisis konteks yang dirumuskan menjadi karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Bab kedua, visi, misi, dan tujuan. Visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Sementara nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi dengan nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Sementara tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak pada peserta didik dan menggambarkan tahapan-tahapan yang penting dan selaras dengan misi, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya, serta karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Bab 3 yaitu pengorganisasian pembelajaran, di mana cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu, dan beban belajar, cara sekolah mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Pada bab 3, pengorganisasian pembelajaran mencakup kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Bab keempat mencakup perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah, menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, satuan pendidikan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Dan keempat, merancang pembelajaran. Sementara bab kelima yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional.
dalam kerangka bentuk pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Dan terakhir adalah lampiran. Lampiran-lampiran ini memuat beberapa contoh rencana pembelajaran ruang lingkup dalam kelas, yaitu menggambarkan rencana pembelajaran, pertujuan pembelajaran, dimulai dari capaian pembelajaran, aluran tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Kemudian contoh penguatan proyek pelajar Pancasila atau P5 yang menjabarkan pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun pelajaran tersebut. Kemudian referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Setelah melaksanakan rangkaian penyusunan KOSP selesai dilakukan, dilanjutkan dengan validasi yang dilakukan oleh pengawas sekolah, kemudian disahkan oleh pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Demikianlah praktik baik saya mengenai penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.